Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka, bertolabul ilmi, menjadi penggerak diri kita sendiri untuk terus belajar, mengupdate diri. Mudah-mudahan Allah ridhoi langkah kita hari ini. Sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, yang belum kenal dengan saya, nama saya Yulia. Saya belajar untuk menjadi ibu guru yang baik bersama-sama. Nah, 1 jam ke depan kita mungkin akan mendengarkan sharing dari Bu Sri. Alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan Bu Sri untuk menjadi guru penggerak. Jadi kita tidak jauh-jauh belajar ke yang lain ya. Asal kita siapkan waktu, siapkan pikiran kita untuk bisa menerima ilmu. Kalau belajar kita dari siapa saja, insya Allah dapat ilmunya, berkah juga, silaturahminya terjalin. Kita mulai saja. Baik Bu, silakan Bu Sri untuk pemaparannya. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu MC yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat berjumpa dan dapat menghadiri kegiatan webinar ini atas dari tugas saya dalam modul 1 budaya positif yang diusung dari guru penggerak. Saya di sini memberikan beberapa sharing modul materi. Artinya bukan saya sendiri lebih pintar dari teman-teman di sini. Saya yakin di sini teman-teman lebih hebat dibanding saya sendiri. Tetapi mungkin ini dikarenakan saya mendapat kesempatan lebih dulu daripada teman-teman untuk bergabung di didikan guru penggerak ini. Saya harap semuanya juga semangat untuk terus belajar ya, walaupun belum tergabung dalam guru penggerak, semuanya tetap bergerak di warga sekolahnya masing-masing. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ibu-ibu? Oke. Sudah Bu, sudah terlihat. Siap. Baik. Di modul yang pertama ini mengusung mengenai budaya positif. Di sini nanti akan kita bahas dalam 1 jam ke depan. Adapun komitmen dalam webinar ini yang pertama adalah baiknya kita menyalakan kamera kecuali memang sinyal kurang mendukung. Kemudian juga matikan mic ketika audiens berbicara. Kemudian juga hadir seutuhnya. Nanti juga ada mungkin sesi tanya jawab ataupun berdiskusi. Beda pendapat adalah hal yang biasa. Jadi kita saling menghargai. Kemudian juga hargai waktu bersama dalam 1 jam ke depan. Maksimalkan kolom chat ketika nanti juga ada pertanyaan atau ada pendapat. Buat catatan boleh, tetapi nanti mungkin modul akan saya share. Dan raise hand ketika akan mengajukan pertanyaan atau mengajukan pendapat. Yang terakhir adalah tidak merekam, karena nanti juga saya akan share rekaman dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah budaya. Tadi kan mengusung tentang budaya positif ya. Apa itu budaya? Menurut Kuncharaningrat, bahwa kebudayaan dengan kata dasar budaya mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan itu tersendiri adalah hasil dari cipta, karsa, dan karya itu sendiri. Kemudian, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, gitu ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekolah itu ibaratkan seperti petani ya ibu-ibu, bahwa petani itu menanam di ladang. Menanamnya itu apa? Misalkan menanam padi gitu ya di ladang. Dia dapat menciptakan tanaman padi tersebut menjadi sebuah tanaman yang berhasil gitu ya. Tanaman padi yang berkualitas tinggi, di mana untuk mencapai padi yang berkualitas tersebut dia harus mempunyai usaha-usaha. Di antaranya dengan menyediakan lahan yang subur, kemudian juga menyingkirkan hama-hama, kemudian juga memberikan pupuk dan tanaman
pun ibaratkan di sekolah itu seperti sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan gitu ya. Jadi kita pendidik itu merupakan lahan bagi anak supaya mereka menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan bahkan mengganggu perkembangan potensi dari murid. Kita mulai dari kepala sekolah, kemudian juga dari guru dan juga dari stakeholder yang ada di sekolah tersebut dengan saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik begitu ya. Jadi ciptakanlah suatu lingkungan positif dari warga sekolah itu sendiri antara guru dengan guru dengan kepala sekolah, kemudian juga guru dengan teman sejawat lainnya untuk saling belajar, saling bekerja sama begitu ya, dan saling menghargai sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kebiasaan tersebut menjadi karakter baik di warga sekolah tersebut dan akan menularkan, dan kita nantinya tentunya akan menularkan kepada murid-murid untuk membentuk sebuah budaya positif untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, yaitu profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Nah, konsep inti dari modul ini kita akan membahas yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik ibu-ibu, sebelum kita melanjut pada budaya positif selanjutnya, coba kita sekarang mengepalkan kepalan tangan kita. Coba kita kepalkan, bayangkan bahwa di kepalan tangan kita ini ya, jadi kita berusaha untuk menjaganya. Nah, di satu sisi kita ini misalkan adalah A gitu ya. Nah, terdapat suatu hal yang sangat berharga. Nah, si B tugasnya untuk mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan yang kita pegang. Jadi si B ini tugasnya membujuk, boleh membujuk gitu ya, boleh menggoda, boleh menawari Anda sejumlah uang gitu ya, sehingga tergerak untuk membuka kepalan tangan tersebut. Coba mungkin nanti praktek siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B, boleh nanti tunjuk aja Bu Sri. Tunjuk bolehlah. Sekarang Bu Opi menjadi orang yang mengepalkan tangan dan Bu Yulia orang yang membujuk Bu Opi supaya membuka kepalan tangan tersebut. Ayo rayu aku. Oke. Bu Opi sayang, Bu Opi Iya. cantik. Ah, Kita kan bestie ya. terus Itu bagus banget. apanya? Itu dalam ada apa itu? Apa sih ini, pasti ada maunya deh. Ada apa sih Bu? Ini Apa suka yang kita nggak tukeran. terbaik? Kita tukeran aja yuk. Kita tukeran yuk. Tukeran apa? Itu apa sih? Bu Opi kan itu punya barang nih, sesuatu nih di dalam genggamannya, saya tahu itu berharga banget Oh, tuh. iya dong, saya sayang banget ini. Gak akan saya apa-apain ini. Nah, enggak, kita barter aja, kita tukeran aja, yuk, tukeran yuk. Saya lebih bagus loh barangnya loh. Masa? Iya. Saya nggak akan ditukar dengan apapun deh ini, karena sudah melalui perjuangan dan air mata ini tuh. Nah, kita tuker aja, sehari tukernya ya, sehari aja. Kayaknya enggak Bu, sayang Bu. Ya, Bu Opi, kita kan bestie Bu, nanti saya bisikin sesuatu loh. Jangan yang ini lah Bu, saya punya yang lain di genggaman yang satu Enggak, lagi. pengen yang itu, Bongkar ini, pengen Bu. yang itu. Sudah jatuh cinta sama yang itu. Loh, Sudah memang jatuh cinta sama yang saya itu. tahu apa isinya ini. Tahu dong, karena saya mengintip. Awalnya itu saya mengintip, pasti Sementara tahu lah saya insya tidak Allah. pernah memberitahu kepada siapapun. Saya kan Apa punya dukun, Bu. Saya punya dukun. curiga saya sama Bu Yulia ini. Bisa Baik, sudah 30 detik ternyata Bu Yulia tidak berhasil ya. Bu Yulia tidak berhasil merayu Bu Opi untuk membukakan sesuatu yang berharga, bahkan memberikan begitu ya. Nah, kemungkinan kurang maut lah, rayuannya kurang maut. Iya, Kita betul. putus aja, kita putus. Jadi nggak jadi bestie lagi ya. Baik, jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah Bu Opi bisa membukakan atau tetap menutup gitu ya. Siapakah yang
sesungguhnya memegang kontrol di sini gitu ya? Apakah Bu Yulia atau Bu Oki yang memegang kontrol di posisi ini? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita gitu ya. Bahwa apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu ya. Dikaitkan dengan perubahan paradigma budaya positif, bahwa menurut William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory, bahwa teori pilihan yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang apa itu makna kontrol gitu ya. Yang pertama adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter gitu ya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal gitu ya. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka gitu. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu karena cukup menggunakan kata halus untuk menyampaikan pesan negatif gitu ya. Jadi ketika ada stimulus maka ada respon. Di sini bahwa guru itu membuat kritik kepada anak bisa saja dengan suara halus gitu ya, tapi berpesannya negatif. Misalkan, ya deh kamu memang pintar, makanya kamu nggak nurut sama bu guru. Itu kan sebetulnya itu halus gitu ya. Nah, di dalamnya itu pesan-pesan negatif gitu ya, secara tidak sadar dilontarkan oleh ibu guru. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu ya. Jadi bahwa orang dewasa tuh percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi memiliki hak untuk memaksa gitu kepada anak, sehingga dalam pengukuran tertentu itu berhasil gitu. Tetapi tidak bisa untuk jangka waktu perilaku anak itu untuk jangka waktu panjang. Inilah yang disebut dengan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya bahwa tadi kita tidak bisa memaksa anak untuk menuruti atau memaksakan apa yang kita mau gitu. Karena kontrol itu ada pada anak. Artinya bahwa bisa saja anak itu nuruti apa yang kita perintahkan. Artinya ketika kita memaksa atau dengan kata negatif, itu ketika dia menyadari mau menerima gitu, mau membukakan kepalan tangannya itu. Tetapi ketika dia tidak membuka kontrol dirinya, biasa saja dia menolak gitu dari apa yang kita mau gitu ya. Nah, di sini perubahan paradigma budaya positif itu yang tadinya stimulus respon menuju ke teori kontrol. Kita cari persamaan atau perbedaannya dari stimulus respon versus teori kontrol. Bahwa di stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi beranggapan bahwa kebutuhan itu kita itu semuanya sama gitu. Tetapi di teori kontrol setiap kebutuhan kita itu berbeda. Oke. Kemudian di SR, stimulus respon, bahwa semua orang melihat hal yang sama, gitu ya, sama, bulat ya bulat gitu. Tapi ketika di teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan menurut gambaran kita itu seperti apa, gitu, harus sama, gitu, menurut pandangan kita, gitu ya. Kemudian di SR itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang bahwa itu berbeda gitu ya, pandangan itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan, ketika ada perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang, dia melihatnya itu sebuah kesalahan gitu. Jadi senternya itu negatif gitu ya. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian di SR itu orang lain bisa mengontrol saya gitu kan. Tetapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti kepalan tangan tadi, kita apakah bisa? Apakah karena misalkan, oh ternyata kasihan nih Bu Yulia, baiklah akan saya kasihkan nih, karena walaupun saya perlu, saya akan kasihkan. Nah itu kontrolnya di kita. Tapi misalkan tidak, ini harus saya pegang. Nah, apapun, apakah kita mau memberikan atau mau mempertahankan, itu kontrolnya ada di kita, bukan dari orang lain yang mengontrol kita. Kemudian di SR itu saya bisa mengontrol orang lain gitu ya. Tetapi di teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memberitahu, tapi kita memberikan tahu kebenaran, kebaikan, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk mau melakukan hal tersebut. Kemudian stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat
bujukan gagal. Tapi di teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi situ kita memberikan pilihan-pilihan kepada murid. Di saat kita melakukan bujukan-bujukan yang sedikit gagal, maka kita berikan lagi pilihan-pilihan baru yang lain gitu. Kemudian model berpikirnya itu menang kalah gitu ya. Jadi ketika kita tidak ini ya udah kita kalah dan tapi aku harus menang gitu ya. Tapi di teori kontrol berpikir bahwa kita semua adalah win-win solution. Di apapun ketika kita dengan teman sejawat ataupun dengan murid, kita kedepankan adalah win-win solution atau menang-menang. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol yang tadi ya. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan ya, perlahan sedikit-sedikit, ubahlah atas perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kerangkanya yang dirubah, bukan yang perlahan-lahan itu gitu ya. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan juga tentang bagaimana penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, yang selanjutnya adalah makna disiplin. Ada yang bisa berbagi apa itu disiplin? Ada yang tahu apa itu makna disiplin? Mematuhi aturan. Ya, mematuhi aturan. Terus apa lagi ya? Baik ya, salah satunya adalah mematuhi aturan. Namun sebelum kita tanyakan, kita memaknai apa itu makna disiplin, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, kita refleksi. Bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan sesuatu, mengapa kita melakukan disiplin, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukannya itu karena kita menghindari rasa atau ketidaknyamanan gitu ya. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin itu sesuatu yang ya, tidak nyaman, nggak enak gitu ya, seperti itu ya. Atau juga mungkin kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau mungkin juga mendapat imbalan gitu ya, atau juga kira-kira banyak sesuatu lagi yang dilakukan orang lain, melakukan disiplin karena motivasi yang lain. Makna disiplin positif. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi artinya bahwa kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita, disitulah kita mendapatkan kemerdekaan seutuhnya gitu ya. Kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri tanpa harus dikukuhkan oleh sebuah aturan, padahal kita sendiri sudah tahu aturan itu harus kita lakukan gitu ya. Tetapi jika tidak ada disiplin dari self-disiplin tadi, terutama pada murid-murid kita, maka wajiblah ada campur tangan penguasa lain untuk mendisiplinkan, yaitu kita sebagai pendidik. Jadi kita ada tugas sebagai seorang yang berusaha membimbing anak untuk mendisiplinkan diri, di mana peraturan tersebut harus ada pada koridor suasana yang merdeka. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri gitu ya. Jadi anak itu merdeka, artinya dia tidak hanya mematuhi perintah, tetapi dia harus menyadari dan mempunyai motivasi diri sendiri untuk memerintah diri sendiri gitu. Jadi ada dorongan, kesadaran sendiri untuk mematuhi kedisiplinannya itu. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai gitu ya. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi dalam diri pada murid untuk menjadi orang yang merdeka gitu ya, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mulia, sesuatu yang berharga dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin ini mempelajari bagaimana
bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi seperti itu ya, disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi ini adalah nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang menjadi fondasi dari keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi kita akan di sekolah itu tentunya pasti menerapkan nilai-nilai kebajikan ya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar dan Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan ini pada prinsip nilai-nilai mulia seseorang yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun gitu ya, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat menggerakkan tujuan yang mulia. Nah, nilai kebajikan itu seperti apa saja gitu ya. Nilai kebajikan itu ini ya, salah satunya saya kutip yang ini ya, yaitu ada kata peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan dan sebagainya, di mana nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai oleh setiap anak di Indonesia itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nanti nilai-nilai kebajikan yang akan kita usung pada praktek nilai keyakinan kelas. Nah, teman-teman, dari yang saya tayangkan barusan, kira-kira boleh berpendapat ya, apa yang teman-teman pikirkan dari isi lagu tersebut. Ayo teman-teman, mari bersuara. Apa coba dari lagu tersebut pembelajaran? Ya. Kalau saya berpendapat mengenai makna lagu itu ya, sebetulnya merupakan suatu sindiran ya, bahwa kita tuh manusia tuh hidup ibaratnya melakukan kebaikan begitu ya. Ada iming-imingnya baru kita melakukan kebaikan. Dalam hal ini ketika ada surga begitu ya, ada neraka. Artinya neraka dalam hal ini digambarkan sebagai punishment, kemudian surga adalah reward gitu. Maka kita baru melakukan kebaikan dan menghindari ketidakbaikan itu. Apa jadinya sih kalau kedua hal itu tidak ada? Apakah kita sebagai manusia akan tetap pada pendirian kita, idealisme kita bahwa yang baik itu tetap baik gitu, tanpa harus ada iming-iming reward seperti itu sih kalau menurut saya dari lagu-lagu ini ya. Baik, itu kalau dikaitkan dengan kita sebagai pendidik dan murid bagaimana, Bu? Ya, kalau dikaitkan sebagai pendidik juga gitu. Jadi tadi mengaitkan kepada budaya positif, bagaimana pada akhirnya kita sebagai guru atau pendidik itu menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik kita, bahwa ketika mereka melakukan suatu perilaku yang baik itu harus menanamkan kesadaran. Artinya tidak lagi mereka harus diberikan reward atau berupa ancaman sehingga mereka melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang kita kehendaki, seperti itu. Jadi kita tanamkan kesadaran diri kepada peserta didik kita nih, bagaimana nih caranya supaya mereka tuh bisa sadar dengan sendirinya, seperti itu. Baik, wah keren, luar biasa. Kalau kata Bu Aas, tepuk keren, wow keren. Wow, keren, yes, seperti itu ya. Luar biasa Bu Ovi, betul sekali bahwa seandainya tidak ada hukuman ataupun juga reward,
apakah juga mereka masih mau mengikuti peraturan-peraturan kelas gitu ya, ataupun apa yang dianjurkan oleh ibu guru gitu ya. Begitupun dengan kita sebagai guru. Jadi kita kaitkan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku ini biasanya motivasi tingkat terendah yang pada tingkatan motivasi perilaku manusia. Biasanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu ya. Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh secara psikologi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi pada tingkatan yang pertama ini motivasinya masih bersifat eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan bisa jadi dari pujian orang lain atau yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka gitu ya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi yang kedua ini masih bersifat eksternal gitu. Jadi ada unsur yang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, di mana mereka melakukan itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai itu, yang mereka yakini itu ya. Jadi mereka membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi pada poin ketiga ini, perilaku ketiga ini, mereka itu sudah memiliki disiplin positif karena melakukan motivasi perilakunya itu bersifat internal, gitu. Jadi dari dalam gitu ya. Dari ketiga ini silahkan teman-teman renungi berada pada posisi manakah. Tapi saya yakin audiens di sini semuanya sudah ada pada posisi ketiga. Luar biasa ya semuanya. Alhamdulillah. Namun saya bertanya, pernahkah kita berada di situasi menyakitkan bagi kita gitu ya? Bahkan bertabrakan dengan harga diri kita gitu. Bahkan mengapa bukan harga diri ya, penghargaan dari orang lain gitu ya. Terus mengapa kita masih melakukannya, padahal kita tahu akibatnya akan menyakitkan, akan dikucilkan, akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Pernahkah kita mengalaminya? Terus prinsip apa yang kita perjuangkan dan kita lindungi gitu ya? Seperti apa dan akan menjadi apa kita nanti? Jadi pada posisi orang ketiga, posisi orang yang mempunyai rasa ini, dia ketika berada pada posisi ketiga, dia akan terus menghargai dirinya sendiri dengan terus untuk menjadi seperti apa saya melakukannya dengan motivasi intrinsik. Dia akan mempertahankan nilai-nilai kebajikannya walaupun dia nanti akan seperti tadi merasa tidak nyaman, dikucilkan, bahkan secara finansial juga ada kerugian gitu ya. Jadi itu sudah tidak berefek lagi pada orang dengan motivasi perilaku yang ketiga. Nah, dikaitkan antara motivasi kemudian juga disiplin tadi, maka selanjutnya adalah kita menuju pada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan atau tata tertib saja gitu? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita amati gitu ya, bahwa peraturan atau tata tertib itu di kelas gitu, ketika saya memegang kelas itu sudah matang, sudah ada gitu ya ibu-ibu. Jadi 1, misalkan tidak berlari di dalam kelas. 2, menyimpan. Jadi itu sudah ada berupa baku peraturan yang sudah kita rangkai gitu ya. Jadi lebih ke bu guru yang membuat dari peraturan tersebut gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu nanti kita akan lihat seperti apa keyakinan kelas ya. Nanti apakah juga sama dibuat oleh bu guru atau berdasarkan kolaborasi dengan murid. Kita amati ya, mengapa kita memiliki peraturan kita menggunakan helm gitu ya ketika memakai kendaraan. Jawabannya mungkin ada yang karena takut ditilang polisi, kita cari aman, keamanan, atau bisa juga untuk keselamatan. Artinya bahwa saya memakai ini ya memang untuk keselamatan, karena kalau dengan saya menggunakan helm, di saat nanti ketika saya terpleset dari kendaraan motor misalkan gitu, jatuh dan kepala saya terbentur, maka ada perlindungan dari helm tersebut.
Kemudian juga ketika ada pandemi kemarin yang sedang tinggi-tingginya gitu ya, kemudian kita dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan setiap saat. Kenapa seperti itu gitu? Pasti jawabannya adalah untuk kesehatan, keselamatan supaya saya selamat gitu, tidak menjadi korban dari COVID ini gitu. Jadi dengan adanya kita mengatakan bahwa memakai helm maka kita akan selamat, kemudian juga memakai masker adalah kesehatan, itulah yang dinamakan keyakinan gitu ya. Yakin bahwa dengan memakai helm nanti insya Allah selamat gitu. Begitupun ketika keyakinan sudah tertancap di dalam diri kita, maka lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar serangkaian peraturan tertulis gitu ya. Jadi misalkan ketika ibu guru datang ke sekolah pagi-pagi begitu ya. Kenapa datang pagi-pagi? Apakah untuk mendapat ujian, atau apakah juga menghindari hukuman, ataukah memang itu motivasi dari saya sendiri agar saya menjadi contoh bagi murid-murid. Nah, itu ya. Jadi itulah keyakinan gitu. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Tadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu yang tadi ya, peduli, rajin, percaya diri. Nah itu daftar yang disusun ini adalah untuk modal nanti kita praktek dengan anak membentuk keyakinan kelas gitu ya. Jadi tentukan nih nilai-nilai kebajikan yang ingin kita jadikan perhatian utama di sekolah gitu ya. Misalkan kita mau ambil kreatif, rajin, misalkan ya, mandiri, tanggung jawab. Nah itu adalah bagian dari nilai kebajikan. Sempurnakan beberapa daftar tersebut, bahas kembali secara kelompok bersama anak-anak, kemudian buat poster di sekolah gitu ya. Nanti diskusi dengan anak-anak. Jadi di situ bukan peraturan atau tata tertib, tetapi keyakinan yang dibuat oleh anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah meyakini dengan kesadaran sendiri, itu akan muncul motivasi dari dalam, intrinsik. Mereka akan secara sadar mengikuti budaya positif tersebut gitu ya. Nah, kemudian peraturan versus nilai kebajikan. Kalau yang di peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, itu masuknya ke nilai kebajikan apa? Berarti tanggung jawab. Berarti kita ambil nilai kebajiknya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kan peraturan ya. Nah, sebetulnya kita ambil aja itu menghormati orang lain gitu ya. Tapi nanti dijadikan keyakinan. Satu, menghormati orang lain. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai gitu kan. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen dengan waktu dan sebagainya ya. Nanti bisa dibaca modulnya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang tadi, yaitu nilai kebajikan ya, tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, kemudian bahagia dan sebagainya tadi. Pernyataan keyakinan itu bentuknya positif, jadi bukan sebuah larangan atau perintah gitu ya. Kemudian keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, disepakati di kelas gitu ya. Jadi 4 dulu atau 5 dulu, nanti berapa minggu kemudian di review, nanti kita tambah lagi gitu ya. Sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga ikut berkontribusi, jadi anak-anak semuanya terlibat untuk menciptakan kesepakatan tadi. Bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi agar semua warga memahami, maka selama seminggu di awal tahun ajaran atau nanti semester 2 ini dapat diimplementasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan gitu ya. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi diskusi dulu dengan guru, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan yang baik untuk anak-anak. Ya nanti di sekolah, di kelas anak-anak mereka sendiri yang menentukan gitu ya. Bu, kita harus menghormati sesama teman, Bu. Baik. Karena TK ya berarti berupa gambar saja, Bu, gambar dan tulisan. Jadi ada teman pelukan gitu ya. Nanti ditempel di papan tulis. Oke, misalkan Budi menempel menghargai teman. Apalagi yang mau? Aku, Bu. Kamu mau apa? Aku menjaga kebersihan kelas. Oke, ada yang gambar lagi nyapu, simpan. Nah, itu kan kesepakatan kelas atau keyakinan yang disepakati bersama. Jadi nanti setelah itu baru bisa ditempel dibuatkan poster. Ada baiknya, ini kan kalau di bawah itu
nanti ada tanda tangan anak-anak, tapi untuk anak pendidikan anak usia dini ya belum mungkinnya mengenal tanda tangan atau nama, bisa berupa cap tangan gitu ya, atau cap tangan, cap jempol gitu. Nanti ibu guru yang ngasih namanya seperti itu. Nanti itu artinya bahwa ya saya tuh setuju untuk menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia. Karena ketika ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka itu akan mempengaruhi pada ketahanan hidupnya manusia tersebut. Ada sesuatu yang misalkan kesalahan atau apa, maka kita lihat kembalikan kepada pasti ada sesuatu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Begitu ada anak yang misalkan suka mukul teman, kita jangan dulu menjudge, tetapi kita cari kira-kira anak ini berada pada kebutuhan mana yang memang masih kurang gitu ya. Kemudian kita amati. Ibu Siti, wali kelas TKA, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas TKA telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Siti, apa yang Anda lakukan gitu ya? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu gitu ya. Jadi banyak sekali ya Bu ya kasus seperti ini, ada anak yang merebut mainan, makanan. Bagaimana kita menghadapi anak-anak supaya selesaikan dengan sebaik mungkin dan smart gitu ya. Nah, ada tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Begitupun dengan murid, Bu. Jadi anak itu pasti ada sesuatu ketika dia melakukan sesuatu itu gitu ya. Apabila jawaban Doni ketika ditanya karena lapar, orang tuanya tidak membawakan makan bekas siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi. Nah, ketika jawaban Doni adalah karena senang aja temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika senang memperhatikan dia berarti apa? Dia membutuhkan kasih sayang gitu ya, jadi rasa diterima. Ketika ada anak yang temannya lagi diem, lagi apa, ditarik kerudungnya gitu loh, tarik kerudungnya, kalau enggak lagi pegang pensil diambil pensilnya. Nah sebenarnya ketika ditanya itu sedang membutuhkan perhatian dari temannya, itu artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Nah gitu ya. Kemudian ketika anak ditanya, kenapa Doni kamu begitu? Ketika jawabannya, karena aku merasa hebat karena temannya jadi takut sama aku gitu ya. Nah itu berarti kebutuhan dasar atas kekuasaan. Jadi ada kebutuhan dasar kekuasaan yang belum anak tersebut penuhi. Dan selanjutnya sampai kepada kebutuhan kebebasan dan juga kesenangan. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah gitu ya. Yang ketiga adalah posisi teman, monitor, dan yang terakhir adalah manajer. Baik, di sini kita lihat posisi kontrol guru. Pada posisi apakah kita berada? Mari kita berefleksi. Kalaupun misalkan kita sudah berada pada level yang tertinggi, insya Allah berbahagialah. Tapi kalau misalkan masih kita perlu ditingkatkan, maka kita sama-sama belajar dan berkeyakinan untuk mau memperbaiki atau meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik. Nah, jadi posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Posisi guru itu penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti gitu ya. Jadi mereka itu kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu gitu. Atau misalkan kamu itu kesiangan ya, karena kamu kesiangan ya udah kamu berarti tidak boleh masuk kelas dulu. Nah, itu namanya penghukum gitu ya, Bu. Dan banyak lagi. Atau misalkan ketika SMP atau SMA itu kan harus pakai sepatu hitam gitu ya, tapi ketika salah itu mereka memakai sepatu coklat, maka ada punishment gitu dari gurunya sebagai posisi penghukum. Kamu salah ya memakai sepatu kebiasaan. Baik, untuk menebusnya maka kamu harus keliling lapangan. Nah, seperti itu ya. Itu namanya posisi penghukum. Saya yakin guru TK tidak ada yang seperti itu ya. Karena nanti hasilnya anak memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam gitu ya. Misalkan si anak itu datang kesiangan, terus kamu sini nak, kamu itu ya sudah mengecewakan ibu gitu kan. Kamu tahu enggak,
kamu tuh nanti ibu dimarahin sama bu kepala, dikiranya ibu tidak ngasih tahu kamu gitu. Nah, jadi di situ guru itu memberikan penekanan pada si anak itu merasa bersalah gitu. Nah, apakah kita berada posisi seperti itu? Sepertinya tidak ya. Kemudian hasilnya adalah anak itu jadi menyembunyikan, jadi menyangkal, berbohong begitu ya, demi untuk ibu dimarahin sama bu kepala, dikiranya ibu tidak ngasih tahu kamu gitu. Nah, jadi di situ guru itu memberikan penekanan pada si anak itu merasa bersalah gitu. Nah, apakah kita berada posisi seperti itu? Sepertinya tidak ya. Kemudian hasilnya adalah anak itu jadi menyembunyikan, jadi menyangkal, berbohong begitu ya, demi untuk menghindari rasa bersalah itu. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi misalkan ketika ada anak yang kesiangan, kemudian si anak itu, kamu kenapa kesiangan gitu kan? Kamu nggak lihat ibu nih? Ibu kan sudah bilang, ya udah kamu nanti lain kali jangan kayak gitu ya. Kalau nanti kayak gitu lagi, kamu berarti tidak mendengar ibu kan? Kamu sayang ibu kan? Gitu. Jadi di situ seakan-akan di situ gurunya tuh bersifat seperti teman gitu ya. Kemudian kata-katanya lakukan untuk ayah ibu dong, ya sudah nanti ibu bantu bereskan ya. Pada posisi ini nanti anak itu mengidolakan pada guru tersebut, tetapi nanti ketika guru tersebut tidak ada dan ada guru yang lain, jadi dia merasa tidak semangat gitu ya. Artinya saya tidak mau karena saya nurutnya sama ibu guru yang itu gitu ya. Dan memang untuk menuju kita anak-anak menurut sama kita, memang kita harus pada posisi berteman juga gitu pada anak. Tetapi nanti ada tingkatan yang lebih recommended gitu ya. Kemudian pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Coba kamu apa peraturannya? Kan harus begini ya. Apa konsekuensinya coba? Kalau tidak begitu, nah kira-kira apa yang telah kamu lakukan? Terus apa? Nah itu pemantau ya, jadi dia lebih ke peraturan. Kemudian yang posisi tertinggi adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan begitu ya. Apa yang kamu yakini tersebut? Kenapa kamu begitu? Kira-kira kenapa kamu kesiangan? Ya bu, aku ketiduran, atau misalkan tidurnya malam. Oh, tidak apa-apa. Ibu juga pernah tidur malam. Jadi nanti di situ posisi manajer itu akan menyebabkan adanya segitiga restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol, nanti silakan dibaca. Saya share modulnya. Di sini penghukum, teman, ayolah bantu demi Bapak gitu ya. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Jadi kembalikan kepada keyakinan kelas gitu ya. Yang sudah kita tadi buat gitu ya. Kemudian apakah kamu meyakini gitu kan? Meyakini peraturan yang kita buat gitu. Terus jika kamu meyakininya, kamu bersedia nggak memperbaikinya gitu kan? Terus kalau kamu memperbaiki, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu? Oh iya bu, jadinya nilai disiplin bu. Jadi anak sendiri gitu ya yang menemukan solusinya dan juga merencanakan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, inilah segitiga restitusi ya. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, gitu ya. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah, membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan harus bagaimana memperlakukan orang lain, gitu ya. Restitusi menjadi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang dibuat. Kemudian, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Cirinya adalah apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, gitu ya. Kemudian memperbaiki hubungan yang tadinya sama temannya, misalkan udah berantem atau apa, nanti dibetulkan. Restitusi ini tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, juga fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, ini segitiga restitusi ya teman-teman. Jadi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika ada anak yang salah, misalkan kesiangan gitu ya. Yang pertama adalah menanyakan dulu kepada anak, kenapa kamu kesiangan? Kamu tentunya punya alasan ya untuk melakukan itu. Ya Bu, misalkan saya tidurnya kemalaman. Ya udah, tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok tidur kemalaman. Tetapi kira-kira nih, gitu kan. Coba stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah kok melakukan itu. Terus tanyakan keyakinan apa yang menurut kamu, yang menurut kesepakatan pada saat kamu kesiangan ini. Iya Bu, aku melanggarnya yaitu tidak disiplin waktu, begitu kan? Oke, tidak disiplin waktu ya. Nah, kira-kira nih, baru di situ berikan tawaran kepada anak. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak kesiangan lagi, gitu ya? Ya Bu, kira-kira apa coba? Nah, berikan pilihan baru kepada anak. Mungkin saya tidak malam-malam Bu tidurnya. Terus apalagi coba selain itu? Mungkin saya minta ke mama untuk membangunkan saya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu anak sendiri yang dikembalikan pada keyakinan apa yang sudah kamu langgar, dan apa yang keyakinan yang harus kamu perbaiki, dan apa yang supaya tidak terjadi lagi. Di situ anak yang menemukan solusinya. Nah, yang tadi menstabilkan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Jadi nanti kata-kata dari ibu guru itu apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Di posisi manajer, yang pertama dia akan menstabilkan dulu identitas. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Kamu ketika kamu memukul teman, pasti kamu ada sesuatu ya. Pasti kamu lagi marah ya. Pasti kamu ada sesuatu yang membuat kamu melakukan itu. Atau misalkan ibu guru, kamu berhak kok merasa begitu. Nah, di situ inilah namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Jadi membantu murid untuk mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kembali pada tadi kebutuhan dasar manusia yang pasti ada yang tidak terpenuhi. Nanti kata-kata bu gurunya bisa saja, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu ya, gitu kan? Atau misalkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, gitu kan? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Itu namanya validasi tindakan ya, ketika anak melakukan kesalahan. Jadi kembalikan kepada kebutuhan dasar anak yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah ditanyakan itu, murid dengan begitu murid melihat kesalahannya. Dihubungkanlah kita dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi banyak itu ya, yang percaya diri, tanggung jawab, dan sebagainya, yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Misalkan kata-katanya, apa yang kamu percayai sebagai keyakinan kelas? Kira-kira nih nilai-nilai umum apa yang disepakati ketika kamu datang kesiangan, kira-kira keyakinan yang mana tidak dijalankannya itu yang mana? Ya Bu, tanggung jawab gitu. Nah itu ya. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah kira-kira mau bagaimana coba? Nah, menanyakan keyakinan kelas. Saya sudah dicoba di sekolah untuk praktek mengenai penerapan segitiga restitusi ini. Nanti ibu-ibu bisa melihat YouTube-nya bagaimana proses penerapan segitiga restitusi ini. Untuk teorinya mungkin sudah sampai ke segitiga restitusi. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk saya mungkin lebih ke mungkin guru, entah ya, guru-guru saya pribadi atau mungkin juga teman-teman di sini yang lain juga masih belum terbayang bagaimana realnya mempraktekkan budaya positif itu terhadap anak-anak TK. Lebih ke praktek, misalkan ketika menyelesaikan masalah perkelahian antar anak yang berebut mainan misalkan seperti itu, kemudian mereka ada salah satu yang memukul. Nah mungkin itu yang harus lebih diperjelas lagi mengenai prakteknya ya. Baik. Gitu. Baik, saya sudah mencoba nih menayangkan, apakah terlihat? Ya. Ya. Ini saya mencoba praktek diskusi di sekolah ya.
tadi sudah saya terangkan ya, segitiga restitusi. Nah, kasusnya ini yang pertama anak tidak mau antri. Kedua anak, nah yang pertama ini TKB pada saat berbaris, anak menerobos barisan perempuan dengan sedikit menendang Tania yang menyebabkan Tania menangis. Ibu Sri datang melerai Fatir dan Tania yang sedang menangis dan dibela oleh teman-temannya gitu ya. Pada jam, nah itu ya. Kemudian pada jam istirahat, Ibu Sri memanggil Fatir gitu ya, seperti itu. Kenapa sayang? Ditendang sama Fatir. Oke, sini Fatir sini. Gara-gara apa? Dianya nyelek. Oh, Fatir nyelek antrian. Oke. Sini Pak Imin, di sini dulu. Oke. Kemarin kesepakatnya siapa yang boleh barisan di mana ya? Dede sini. Kalau tidak Dede di mana barisan? Fatir tadi mesti lihat Tania ya nangis. Kenapa mulut Fatir tadi nangis kira-kira Tania? Siapa yang nyelek? Fatir tadi nyelek. Fatir itu tinggi terus nyelek begitu ya. Jadi Fatir itu kenapa nyelek? Oh, pengen barisan di depan, tapi ternyata Fatir tinggi begitu. Oh, soalnya kesepakatannya apa? Kalau yang tinggi barisnya di mana kemarin kan? Di belakang. Yang tinggi di belakang, yang pendek di depan. Tapi tidak apa-apa, Fatir sekali-kali mau di depan begitu tadi itu. Tapi nanti lagi Fatir menurut Fatir kira-kira supaya Tania tidak nangis bagaimana? Maaf-maafan dan tidak harus kesepakatan kemarin kan? Harus antri bahwa Fatir lebih tinggi, jadi barisnya di mana Fatir? Di belakang. Sip. Assalamualaikum. Ini saya nanti masuk boleh masuk ya, nanti kita ngobrol sama Diana. Boleh masuk ya. Assalamualaikum Tania. Tadi dulu sama guru. Tania tadi kesiangan. Kenapa kesiangan sayang? Tidurnya malam terus. Emang ngapain aja tidur malam terus? Oh, biasanya dia makan. Jam berapa tidurnya coba Busi mau tahu? Waduh, itu terlalu malam sayang. Kira-kira nih Tania kalau tidurnya terlalu malam jadinya gimana pagi-paginya? Masih ngantuk. Jadi selain masih ngantuk apa? Sekolahnya jadi gimana? Kesiangan. Kan kalau menurut ibu guru dan Tania bahwa sekolah itu masuk jam berapa Tania? Jam 8, tapi setengah 8 sudah di sekolah ya. Kita mau literasi dulu, mau baca-baca dulu buku cerita ya. Berarti Tania tadi kesiangan. Nih, untuk supaya Tania tidak kesiangan lagi harus bagaimana Tanianya coba? Oh, tidurnya lebih cepat. Bagus caranya. Jangan terlalu malam tidurnya ya. Oke, jadi kalau Tania sekarang tidurnya mau malam-malam tidak? Tidak, jadi mau gimana tidurnya? Jam berapa? Jam 7, baik. Kalau jam 7, nanti Tania bangun pagi jadi gimana badannya? Segar, tidak ngantuk ya? Jadi Tania minta tolong ke Mama diingatkan gimana caranya Mama? Gimana bilangnya? Oma, jadi gimana Oma? Aku? Jam? Tuh? Atau ada siapa? Ada Dinda ya? Nanti ajak Dindanya tidurnya jam berapa? Jam 7, tidak malam. Tapi bukan rumahnya dipisah. Oh, rumahnya dipisah. Jadi sama. Tapi dipisah. Oh, deket Ya, Pak. ada
Oh gitu. Oke. Jadi rumahnya dekatan sama Dinda, tapi dipisah. Kalau malam-malam nggak ada Dinda. Jadi sama Oma aja minta bantuan ya. Oma, aku tidurnya mau jam 7. Setuju? Supaya masuk masih sekolahnya tidak kesiangan. Seperti keyakinan dan kesepakatannya masuknya jam 7:30. Tes dulu sama Bu Guru. Terima kasih. Nah, itu mungkin sebagian contoh ya dari pelaksanaan segitiga restitusi. Ibu guru di sekolah nanti bisa implementasikan ya. Kalaupun nanti misalkan ada beberapa yang masih belum paham atau masih ragu-ragu dengan pemahaman yang sudah saya sampaikan, saya dengan terbuka, mangga silakan untuk menghubungi saya. Bagaimana Bu Sri nih? Saya kendalanya seperti ini. Mari kita berbagi dan sharing. Intinya adalah ketika ada suatu kebaikan, maka yuk kita langsung lakukan gitu ya, praktikan dengan apalagi ini di semester 2 ya, di awal ini suatu langkah yang tepat kalau menurut saya. Di awal masuk itu dikumpulkan dulu di kelas anak-anak, kita kembali dulu yuk, kita mengingat kembali mengenai kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama agar budaya positif di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Adapun tentu perlu adanya kerjasama antara warga sekolah, terutama ibu guru, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di sekolah untuk terapkan dahulu pada masing-masing individunya mengenai bagaimana saling berbagi, bagaimana karakter guru dengan satu lainnya yang kalau di sekolah saya itu menerapkan namanya 5S ya, salam, senyum, sapa, sopan, santun gitu. Itu yang guru dulu yang harus melakukannya sehingga nanti enak gitu ya ketika dilihat oleh anak-anak, dan tanamkan kepada anak-anak untuk mau merdeka. Merdeka artinya mereka mau menanamkan secara intrinsik motivasi diri untuk melakukan keyakinannya dengan sukarela. Jadi artinya bahwa mereka mampu melakukan kebaikan, budaya positif tanpa harus ada iming-iming penghargaan ataupun juga hukuman gitu ya. Jadi minimalis yang namanya penghargaan kepada anak, seperti memberi bintang ya, kemudian juga ya kamu yang duluan menjawab silakan pulang duluan. Nah, seperti itu ya. Tetapi berikanlah kepada anak sebuah apresiasi gitu ya. Beda tipis antara apresiasi dan sebuah penghargaan. Apakah ada pertanyaan yang lainnya sebelum kita menuju kepada refleksi? Wah, sepertinya alhamdulillah saya sangat senang sekali sudah siap ready untuk praktek di sekolah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah senang sekali. Baik, di akhir sesi sebelum kita tutup pada kegiatan hari ini, refleksinya adalah hal baru apa yang saya dapatkan dalam mengubah paradigma pemikiran saya yang ilusi tadi ya, antara stimulus respon dan juga yang keyakinan yang teori kontrol tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti webinar ini. Yang ketiga, di mana nih peran kontrol ibu-ibu? Apakah sudah pada manajer begitu ya? Yang keempat adalah peran kontrol apakah yang akan saya terapkan setelah mengikuti webinar ini. Saya berharap semuanya aktif memberikan masukan. Mangga silakan ibu-ibu, ada yang akan mencoba merefleksikan apa yang barusan kita perdengarkan ya. Silakan, mangga silakan ya. Ada siapa saja di sini yang saya kenal dulu ya. Semuanya, insya Allah lah sudah jadi guru-guru hebat. Ibu siapa ya? Banyak, sebut aja. Semuanya hebat kok. Boleh, Ibu Endang Sulastri. Adakah? Sudah kangen sama Bu Endang? Masya Allah, Bu Endang sehat. Iya Bu, mangga speakernya dibuka Bu. Kira-kira refleksi kegiatan hari ini bagaimana refleksinya menurut Bu
Mangga dipersilakan. Boleh Mangga yang lain dulu, gak usah ditunjuk lah, udah ini ya. Mangga yang sekiranya mau apa? Oh, ada Bu Nur Indah. Boleh, Bu Nur? Juga ada mas skripsi Bu Nur, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditutup kameranya. Iya, nggak apa-apa, Mangga. Apa ya? Yang pastinya luar biasa, Bu Sri udah mau berbagi. Selamat juga sudah punya pengalaman yang baru lagi, belajar terus, luar biasa Bu Sri. Untuk materinya Bu Sri berbagi kepada kami semua, menurut saya mungkin saya punya hal yang baru, bahwa saya nggak lagi takut untuk memberi berkomunikasi kepada anak untuk sebuah aturan, karena saya punya ketakutan bahwasanya kalau saya menerapkan aturan takutnya praktiknya penyampaiannya salah. Tapi dengan mendengarkan strategi-strategi yang baru dari Bu Sri dan juga ada gambaran yang sangat jelas juga, jadi bertambah ilmu saya untuk bagaimana membuat strategi pendekatan berkomunikasi kepada anak-anak, khususnya mengenai aturan sih. Itu. Posisi kontrol Bu Nur kira-kira berada di mana nih? Saya pendidik ya. Iya. Apakah pada manajer sebagai teman pada anak atau sebagai penghukum? Kalau kebetulan, kalau saya berkomunikasi dengan anak-anak itu selalu memposisikan saya sebagai teman bagi mereka. Jadi saya berusaha dengan nada yang menyenangkan, yang ceria, dan juga dengan pendekatan yang seperti saya itu teman bagi mereka. Tapi memang walaupun dengan posisinya teman, saya punya keraguan untuk takut menyampaikan sebuah aturan. Takutnya yaitu anak-anak kadang-kadang kalau ditegur udah mulai ngerasa kalau mereka itu salah gitu. Padahal kita belum menegurnya gitu. Jadi banyak keraguan lah, kebingungan sebenarnya strategi apa yang baik. Tapi alhamdulillah dengan hari ini saya dapatkan penguatan yang baru. Terima kasih Bu Sri. Ya, Bu Nur, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nur kontribusinya. Kalau kebetulan, kalau saya berkomunikasi dengan anak-anak itu selalu memposisikan saya sebagai teman bagi mereka. Jadi saya berusaha dengan nada yang menyenangkan, yang ceria, dan juga dengan pendekatan yang seperti saya itu teman bagi mereka. Tapi memang walaupun dengan posisinya teman, saya punya keraguan untuk takut menyampaikan sebuah aturan. Takutnya yaitu anak-anak kadang-kadang kalau ditegur udah mulai ngerasa kalau mereka itu salah gitu. Padahal kita belum menegurnya gitu. Jadi banyak keraguan lah, kebingungan sebenarnya strategi apa yang baik. Tapi alhamdulillah dengan hari ini saya dapatkan penguatan yang baru. Terima kasih Bu Sri. Ya, Bu Nur, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nur kontribusinya. Boleh, siapa lagi ya? Bu Yul ya. Iya. Ya, siap. Barusan Pak sama Mangga. ini Macasan. Mangga, silakan. Izin, alhamdulillah dengan adanya segitiga ini ya, kita bisa jadi pengalaman baru bagi saya yang masih awam dalam mendidik ya gitu. Terima kasih atas sharingnya, sangat bermanfaat. Kalau bisa dipraktekkan darat ya, biar tahu gitu. Luring. Iya, jadi kita saling mengenal gitu ya, gimana cara pembelajaran yang pengalaman baru itu gitu. Mungkin itu dari saya Bu Yulia. Terima kasih Bu Sri, itu sharingannya sangat bermanfaat sekali. Baik Bu Yulia, sepertinya cukup ya untuk refleksi hari ini. Terima kasih Bu Yulia, saya ambil kembali. Teman-teman, alhamdulillah tadi mohon maaf nih saya ketika tadi asyik menerangkan, saya tidak sadar ada Ibu Pepe sudah datang. Kepada Bu Aida, mohon maaf saya baru menyapa. Mangga Ibu Aida mungkin ada masukan atau menguatkan kembali gitu kepada teman-teman supaya mereka ini Bu semangat untuk langsung mengimplementasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keren banget presentasinya, dan terima kasih juga nih buat rekan-rekan guru yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, sebetulnya yang tadi restitusi segitiga restitusi, alangkah baiknya sebagai guru kita bukan lagi sebagai yang menjudge anak, tapi kita memberikan anak itu kesempatan untuk mereka berkontribusi. Makanya sekarang tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas, tapi lebih pada kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas ya Bu Sri ya. Ya. Nah itu lebih mengena kepada anak, karena anak sendiri yang mengemukakan, bukan lagi kita lagi yang memberi aturan, tapi anak-anak yang tahu oh saya seperti itu, dan lebih efektif. Itu lebih buat anak-anak dan buat guru pun jadi lebih terasa vibe-nya chemistry-nya ya. Karena pada saat anak-anak diberi kesempatan, dia tahu bukan sekedar kamu tidak boleh A, kamu tidak boleh B, tapi konsekuensinya mereka waduh, akhirnya ntar kalau nggak ini berarti kamu bakal apa. Tapi kalau misalkan dari anak sendiri, paling tidak wah saya tidak akan berbuat, karena yang dicontohin nama Bu Sri tadi bilang anak-anak tidak takut. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena takut, tapi pada dirinya sendiri. Itu pun berlaku untuk guru mungkin ya. Yang tadi dibilang, kenapa Bu Guru datangnya terlambat? Kenapa Bu Guru datangnya lebih awal? Apakah dia memberi contoh atau segala macam? Nah itu hal-hal seperti itu sebetulnya berbalik pada diri kita sendiri, dan itu termasuk dalam restitusi, segitiga restitusi. Kita tuh seperti apa sih? Jadi kita harus juga yang namanya berdamai dengan diri kita pribadi. Seperti itu. Kayaknya gitu aja deh. Kayaknya buat Bu Sri sekali lagi salut, maaf saya terlambat datang tadi. Tapi mudah-mudahan buat teman-teman semuanya, ibu guru semua, ibu guru hebat, ini bisa jadi pembelajaran. Kita tidak lagi ada yang namanya peraturan kelas, tapi kita coba dengan kesepakatan kelas. Itu aja rasanya. Terima kasih Bu Sri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aida untuk masukan dan juga supportnya kepada kami sebagai pendidik ya. Tentunya sebelum kita akhiri, semoga tidak terpuaskan begitu ya, sehingga nanti masih terus menggali. Untuk materi nanti akan saya share kepada teman-teman, dan adapun nanti ketika Ibu Sri sepertinya kita memerlukan lagi waktu pertemuan kedua, boleh dengan senang hati gitu ya, untuk lebih memantapkan. Baik teman-teman, Bu Yulia, sekian mungkin ya materi yang dari saya. Mungkin nanti coba semuanya buka dulu kamera mungkin ya Bu ya, untuk dokumentasi. Boleh, silakan. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk kesediaan waktunya untuk kita berkumpul di sini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, dan saya berharap yuk kita langsung terapkan ya di sekolah. Besok adalah momen yang paling bagus kalau menurut saya, karena adalah awal masuk ke sekolah gitu ya. Dimulai saja dulu. Adapun misalkan masih tahap, kalau dalam bahasa Sunda mangarayap, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita mencoba dulu gitu. Adapun nanti ada kesulitan atau ada hal yang perlu masih ragu, boleh dengan terbuka saya siap dengerin begitu. Terima kasih Bu Yulia, mangga silahkan kepada Bu Yulia. Sama-sama. Oke, terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairan Bu Sri atas ilmunya. Alhamdulillah kita hari ini mempunyai banyak ilmu. Mudah-mudahan kita bergerak bersama untuk menjadi mendidik anak-anak kita supaya lebih baik lagi, dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin karena sudah mau menjelang maghrib ya, kita akhiri aja kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Saya pembawa acara hari ini, mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun Bu Sri. Terima kasih teman-teman. Silakan selamat istirahat. Izin live ya. Aida, mangga, sami-sami, mangga.